ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ke-10. Apa sih yang kita bisa teladani, yang kita bisa pelajari dari seorang yang namanya Zakheus? Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita baca bergantian dengan suara yang keras yang setan gemetar. Amin. Belum makan kan? Saya tidak tanggung jawab ya. Kita baca pergantian ya. Ayat pertama saya baca, ayat yang kedua saudara semua membaca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Amin. Pimpinan kami berkata bedanya baca koran, baca majalah dengan baca kitab itu, kalau baca koran tidak perlu diaminkan, kalau baca kitab diaminkan. Itu bedanya ya. Jadi kalau baca koran ada gempa bumi dituti, amin. Tidak usah ya, tidak usah diaminkan. Nah saudara-saudara, Zakheus seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya. Tapi Zakheus adalah orang yang berdosa. Setidaknya ada dosa besar yang diperbuat oleh Zakheus. Yang pertama adalah korupsi atau markup, menaikkan yang harusnya pajak itu hanya 100.000 ditarik 120.000, yang sisanya masuk kantong. Zakheus ini adalah gayus tabungan masa lalu. Gitu ya. Itu dosa Zakheus. Yang kedua, Zakheus ini bekerja untuk pemerintahan Romawi yang kala itu sedang menjajah bangsanya. Jadi Zakheus adalah seorang pengkhianat yang mengambil untung dengan memeras bangsanya sendiri demi keuntungan pribadi. Itu dosanya Zakheus. Tapi setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya cerita. Saya punya cerita, saudara punya cerita, kita semua punya cerita tentang masa lalu. Dan masa lalu adalah masa lalu. Kita tidak bisa ubah masa lalu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Siapapun kita masa lalu itu tidak penting. Yang penting adalah sekarang, saat ini. Karena apa yang kita lakukan saat ini, itu yang akan mengubah masa depan kita. Zakheus seorang yang sangat menginspirasi. Itu sebabnya perjalanan cerita tentang Zakheus ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk ditulis oleh Lukas. Seakan-akan Roh Kudus mengatakan ini, Lukas, tulis cerita Zakheus supaya mahasiswa STI itu belajar dari dia.
belajar hari ini. Apa yang kita pelajari dari seorang Sakius? Yang pertama adalah Sakius seorang yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Saya ulangi, Sakius adalah seorang yang cakap, yang pintar, yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kedatangan Tuhan ke Yeriko adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi penduduk Yeriko untuk mengalami Tuhan. Yesus berjalan ke kota Yeriko, masuk ke kota Yeriko, menyusuri kota itu, bukan untuk melihat indahnya kota Yeriko. Saya setiap hari membawa orang dari luar negeri, dari berbagai tempat, untuk menikmati indahnya Pulau Bali. Mereka rela menghabiskan uang jutaan rupiah hanya untuk menikmati indahnya Pulau Bali. Mereka berjalan-jalan di pulau ini untuk menikmati indahnya Pulau Bali ini. Saya bulan lalu kedatangan tamu dari Amerika, orang Korea, tapi sudah tinggal di Amerika. Mereka orang yang spesial bagi kami karena sudah 20 tahun lebih dipakai untuk mendukung kami dalam pelayanan itu. Lalu ketika datang ke Pulau Bali ini, saya ingin membantu mereka untuk melihat Pulau Bali. Saya di jadwal saya ketika diminta schedule-nya apa, schedule kami di Pulau Bali, salah satunya adalah tour. Aduh, kami nggak perlu itu. Saya ajak makan di Pantai Kedonganan. Apa yang indah di Pantai Kedonganan? Dia searching. Oh, itu makan di pinggir pantai, view-nya laut, sambil menikmati sunset. Apa namanya? Jimbaran, di searching di Google. Jimbaran. Rumah kami di California jauh lebih bagus. Kami bisa menikmati sunset di California jauh lebih indah daripada sunset di Kedonganan. Mereka tidak mau jalan-jalan sama sekali tidak mau menikmati indahnya Pulau Bali ini dan memaksimalkan waktunya hanya untuk melayani. Saya percaya Yesus datang ke Yeriko bukan untuk jalan-jalan menikmati indahnya Yeriko. Yesus datang ke kota Yeriko untuk melawat penduduk kota itu, untuk memberi kesempatan penduduk kota itu untuk mengalami Tuhan, untuk menyambut Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan Sakius adalah salah satu yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi Sakius adalah seorang yang cerdik, seorang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Saya kalau haleluya. Ini adalah kesempatan bagi saudara untuk merenungkan panggilan Tuhan dan mempertajam panggilan Tuhan dalam hidup. Di kampus ini saudara diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, diberi kesempatan untuk memahami Tuhan, memahami rencana Tuhan dan mempertajam panggilan Tuhan dalam hidup. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Amin. Amin. Ya, yang kedua, Sakius adalah seorang yang haus akan Tuhan. Haus. Dia sadar tubuhnya pendek. Langkahnya kalau dibanding orang lain mungkin 1:2. Kalau Sakius berjalan sama seperti orang lain, dia kalah. Itu sebabnya Sakius berlari.
Yang lain santai, dia berjuang lebih keras. Sakius sadar karena tubuhnya pendek, karena dia bersaing dengan orang lain, yang dia lihat hanya punggung orang. Kalau dia menyatu dengan orang pada umumnya, maka yang dia lihat adalah punggungnya orang. Bukan wajah Yesus, tapi punggung orang yang dia lihat. Dia sadar itu akan kelemahannya, tetapi dia berlari, lalu dia memanjat pohon ara supaya dia bisa lebih tinggi daripada yang lain. Dia memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Apa yang dirindukan Sakius? Dia ingin melihat seperti apa Yesus. Dia ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia ingin ketemu dengan Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan. Dan dia tidak mau kelemahannya, keterbatasannya menghambat niatnya itu. Itu sebabnya dia naik, dia lari, lalu kemudian dia naik ke atas pohon, sehingga dia bisa melihat orang seperti apakah Yesus itu. Tanggal 2 Februari yang lalu, saya tidak tahu apakah hari ini masih ada. Saudara sudah lihat di YouTube ya, saudara searching di YouTube tentang revival yang terjadi di Asbury University, Kentucky, Amerika. Dari tanggal 2 sama seperti kita juga, kapel, ibadah kapel seperti kita ini. Hanya mungkin bedanya di sana putih-putih, di sini hitam-hitam itu aja. Di sana tinggi-tinggi, kita pendek-pendek, kita. Tapi kita yang lebih alkitabiah karena kita kayak Sakius ibadah ya. Selesai ibadah kapel seperti biasa, ada 30 mahasiswa yang tidak mau keluar kapel. Nah, tapi jangan dicontoh, jangan di copy ya. Kalau sudah jumlah itu 30 orang kita diam sini, belum tentu seperti itu. 30 orang mahasiswa yang belum kepingin keluar dari ruangan kapel ini. Mereka melanjutkan pujian mereka, penyembahan mereka. Terus ada rasa lapar dan haus. Terus mereka menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan itu berlangsung 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sampai ada salah satu orang Indonesia melaporkan kala itu, ketika orang Indonesia melaporkan, hari ini tanggal 16. Dari tanggal 2 sampai tanggal 16 itu berapa? Hari ini tanggal 16, tapi belum ada tanda-tanda mereka kepengen berhenti. 24 jam sehari mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka merenungkan firman Allah terus. Kita menyanyi 30 menit aja udah geser kanan, geser kiri, ya kan? Pimpin pujian ngomong 30 menit aja, dasar banyak ngomong, dasar bibir tipis, nggak bisa berhenti, sudah 30 menit nggak selesai-selesai, semuanya protes. Baru 30 menit, semuanya udah lihat jam. Ini kan kapel selesaikan 1:30, ini perut sudah lapar dan sebagainya, semuanya komplit. Tapi mahasiswa tidak seperti itu. Mahasiswa di zaman saya seperti itu. Sekarang lain. Saya perhatikan sekarang kayaknya lain. Ya, usianya yang lain ini. Ya, ada rasa lapar, ada rasa haus akan Tuhan. Mereka terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Saudara bisa bayangkan 14 hari non-stop. Roh Sakius ini loh yang Tuhan rindukan. Roh yang melayani Tuhan, yang rindu menyembah Tuhan, yang rindu memuji Tuhan, yang haus akan Tuhan. Sakius adalah seorang yang rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang Sakius harapkan hanya adalah berjumpa dengan Tuhan. Orang seperti apakah Yesus itu? Spirit Sakius itu. Dia berlari, dia memanjat pohon supaya dia bisa mewujudkan kerinduan hatinya untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu.
mahasiswa ibadah tidur, nah itu rohnya. Saya yang dengar khotbah Paulus itu Tikus, Tikus rohnya, mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya. Coba kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42. Pemazmur berkata begini, ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya. Saudara, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan orang-orang seperti ini. Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang memiliki rasa lapar, rasa haus seperti mahasiswa-mahasiswi yang ada di Asturi. Karena hati Tuhan sendiri mencari. Siapa yang dicari? Orang-orang seperti Zakius ini. Siapa yang dicari? Mahasiswa seperti orang-orang di Asturi itu. Siapa yang Tuhan cari? Orang-orang seperti pemazmur ini yang merindukan Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus melihat Zakius dari jarak jauh, masih dalam kejauhan, Yesus sudah melihat Zakius. Yesus berkata, Zakius, turun. Malam ini aku harus menginap di rumah. Aku gak mau nginep di hotel malam ini. Walaupun aku punya banyak uang, aku gak mau nginep di hotel Zakius. Aku gak mau nginep di rumahnya mahasiswa SDI yang tidur itu. Oh enggak gue. Aku gak mau nginep di tempat yang lain. Aku mau nginep di rumahmu. Walaupun aku sudah ada rencana nginep di tempat A, B, C, D, aku cancel. Batal nginep di rumah mereka. Aku rindu nginep di rumahmu. Yesus mewajibkan dirinya nginep di rumah Zakius. Aku harus. Siapa yang mengharuskan Zakius? Siapa yang mengharuskan Yesus menginap di rumah Zakius? Kerinduan hati Zakius. Itu yang mengharuskan Yesus menginap di rumah Zakius. Dan akhirnya Yesus menginap di rumah Zakius. Dan Zakius bersuka cita sekali. Zakius menyambut Tuhan dengan hati penuh sukacita. Zakius mengadakan pesta di rumahnya. Zakius bersuka cita karena dia menemukan apa yang dicari. Dia mendapatkan apa yang dirindukan, apa yang diharapkan. Perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya hidup Zakius diberikan. Ketika orang-orang komplain karena Yesus menginap dan makan bersama-sama dengan orang berdosa seperti Zakius, maka Zakius berdiri dan Zakius berkata, Tuhan, kalau ada yang kuperas, siapapun, silakan lapor saya. Saya akan ganti 4 kali lipat. Dan setengah dari hartaku akan diberikan kepada orang miskin. Jadi setengah hartanya diberikan kepada orang miskin, dia tinggal punya setengah. Dan setengahnya itu dipakai untuk mengganti 4 kali lipat kalau ada yang dia korupsi, kalau ada yang diperas. Dengan kata lain, aku lebih rela kehilangan semuanya. Aku rela menjadi miskin karena ada Yesus di dalam hidup. Hidup Zakius dipulihkan Tuhan. Zakius mengalami pemulihan yang sejati dari Tuhan. Hidupnya dibaharui, orientasi hidupnya, ambisi hidupnya, tujuan hidupnya, sukacitanya sekarang bukan karena materi yang
Ada pujian Pentakostalan. Nah, saya nggak tahu saudara setuju atau tidak dengan pujian itu, karena saya orang Pentakostal, saya setuju. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok pun ku tetap tersenyum, walaupun tidak mudah ya kalau diolok tersenyum. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku, apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Nyanyinya gampang, prakteknya tidak gampang. Kalau motor saya hilang, saya terus. Saya pernah mimpi pergi ke Ramayana, motor saya hilang. Saya sedih sekali, saya stres sekali. Untuk cuma mimpi. Itu baru mimpi loh, saya sedih sekali. Motor saya, di mana motor saya? Gak ada. Di mana? Saya bingung sekali. Untuk cuma mimpi. Sebaliknya saya pernah mimpi dapat uang banyak, dapat tanah besar. Saya senang sekali. Ternyata cuma mimpi. Tapi Sakius serius. Sakius tidak pura-pura. Sakius tidak sebatas menyanyi. Dia betul-betul suka cita sekali menyambut Yesus di rumahnya, dan dia tidak ingin kehilangan Yesus. Itu sebabnya di hadapan Yesus Sakius berkata, Tuhan, hari ini setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Hari ini langsung kalau ada yang kuperlas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, statement Sakius ini statement yang mengejutkan. Orang Farisi yang sedang mencemooh, dia pun tidak sanggup melakukan itu. Orang Saduki, imam-imam, siapapun yang kala itu ada dan sedang mencemooh Sakius sekalipun tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Sakius siap melakukan itu. Hidupnya dibaharui. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan kehidupan yang dibaharui. Setiap orang yang mengalami perjumpaan itu, hidupnya pasti mengalami perubahan. Paulus sangat tegas berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia baru, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau ada mahasiswa ini sudah 3 tahun, enggak berubah-ubah, bangga masa lalunya. Kamu mau tak makan jadi orang kelima, saya sudah makan 4. Jangan kamu macam-macam sama saya, kamu bisa jadi orang kelima yang saya makan. Bangga dengan masa lalunya makan orang. Sakius sudah tidak bangga dengan masa lalunya. Bangga. Ya. Kamu belum pernah merasakan Tuhan. Sudah banyak orang yang masuk rumah sakit salah gara-gara tangan saya. Sudah banyak orang yang dimakamkan di ngumpul gara-gara tangan saya. Kamu mau berikutnya macam-macam kau sama saya. Lawan sama saya. Bangga masa lalunya. Sudah setiap orang yang sudah di dalam Kristus dia ciptaan baru. Amin. Amin. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara belum menjadi ciptaan baru, saya kagum dan saya berani pastikan saudara belum alami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Kalau belum menjadi ciptaan baru, saya pastikan saudara belum